Recording stopped.
Ya, selamat pagi semuanya. Sudah. Saya nih agak batuk, flu ya. Ya, minggu depan kita sudah UTS ya. Oleh karena itu kuisnya tidak jadi dilaksanakan, gitu ya. Langsung saja ke UTS dan ada materi yang akan disampaikan pagi ini, yaitu pekerjaan di watering, gitu ya. Nah, pekerjaan di watering sendiri seperti kita ketahui adalah pekerjaan kita mengeluarkan air yang berlebih dari site, gitu ya, supaya bisa supaya kontraktor atau pelaksana di lapangan bisa bekerja di area yang bebas genangan air, gitu. Di area yang tergenang itu banyak resiko bahayanya dan struktur di tahap awal perlu diproteksi, gitu ya, dari adanya kelebihan air tersebut. Jadi misalkan kalian membangun dermaga, gitu ya, pada saat melakukan misalkan harus ada ruang kontrol yang atau bukan ruang kontrol, harus kita buat pondasi, gitu ya. Nah, ada beberapa, dan kemudian ada di pondasi tiang pancang, kita juga perlu melakukan pengelasan, gitu ya. Nah, di beberapa area kalau memang tidak memungkinkan melakukan pengelasan di bawah air, kita blok tuh air, kita buat suatu area itu untuk sementara waktu memang tidak terjangkau air, gitu ya. Atau misalkan pondasi yang digunakan adalah pondasi ada basement, gitu ya, yang di area kita membangun basement di area yang muka air tanahnya tinggi, gitu ya. Jadi begitu kita gali yang ada, kemudian galian kita menjadi kolam, gitu ya, karena kedalaman galian kita di bawah muka air tanah, gitu. Nah, tentunya dengan demikian kita nggak bisa kerja, gitu ya, untuk ngecor dasar dari basement, kemudian dinding-dinding basement supaya tidak terjadi keruntuhan. Nah, untuk itu sebelum melakukan pekerjaan biasanya kita melakukan yang namanya pekerjaan dewatering. Ya. Nah, ini ilustrasi, gitu ya. Kalau kalian bikin sungai, bikin kolam pun ya nggak, pada saat kalian mengerjakan galian kolam, tentunya area kerjanya kering kan ya, gitu. Nah, itu yang kolam, mungkin kolam kecil nggak seberapa ya, kita bisa membuang air secara manual dengan ember, gitu ya, diambil sedikit-sedikit, gitu ya, bisa seperti itu, gitu ya, dikeringkan dulu. Tapi kalau areanya sudah luas, kita biasanya perlu teknik khusus, gitu ya. Nggak mungkin kita secara manual kita tampung, gitu, kita buang sedikit-sedikit ya, itu tidak efisien, sehingga muncul yang namanya teknik atau metode dewatering, gitu ya. Nanti kita akan memanfaatkan pompa, kemudian juga sistem dewatering dalam sistem dewatering kita, gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, gitu ya, dewatering itu adalah kegiatan memindahkan air yang berlebih dari area penggalian, gitu ya, tanpa menyebabkan ketidakstabilan di dinding-dinding galian, gitu ya, atau slope galian. Nah, untuk apa? Jadi kita ingin meningkatkan kegiatan penggalian, kemudian stabilitas dari
kemiringan tanah galian, kemudian mengurangi beban lateral yang bekerja atau yang ditanggung oleh bracing gitu ya, pengaku, dan mencegah keruntuhan ya dari di bawah area penggalian. Nah, beberapa metode yang umumnya digunakan ada open pumping, kemudian pre-drainage, cut off dan exclusions, kemudian ground freezing atau kombinasi ya. Nah, kita masuk ke yang pertama nanti ya, atau belum? Masuk dulu ke faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam pemilihan metode dewatering. Yang pertama perlu kita perhatikan adalah jenis tanah, gitu ya. Jenis tanah yang ada, tanah apa nih? Gitu. Atau tanah lempung, tanah pasir kering, pasir padat, atau tanah atau campuran, atau tanah berangkal, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui tentunya, gitu ya, karena di situ ada parameter permeabilitas, gitu ya, kemudian stabilitas, gaya geser, gitu ya, koefisien geser. Nah, kita perlu untuk melihat bagaimana sih kebutuhan dari pekerjaan dewatering ini, gitu ya. Kemudian yang tentunya kita perlu tahu juga adalah muka air tanah, ya, hidrologi dari air tanah. Nah, profil muka air tanahnya bagaimana, gitu. Kalau misalkan ada kali, gitu ya, berarti tinggi itu, gitu ya. Kemudian itu juga perlu dibuktikan dengan adanya pengujian di lapangan, gitu ya, bagaimana posisi dari muka air tanah atau profil air tanah yang ada di area proyek, gitu. Lalu bisa jadi dua hal ini nggak jadi masalah kalau kita menggalinya tidak terlalu dalam, gitu ya. Oleh karena itu penting kita ketahui berapa kedalaman dari area penggalian. Kemudian ukurannya berapa, luasan areanya berapa, gitu. Ini juga mempengaruhi seberapa besar, gitu ya, teknik dewatering yang perlu kita terapkan, gitu. Skalanya kecil, menengah atau besar. Jadi ini 3 informasi yang penting, yang utama. Kemudian perlu diperhatikan juga metode penggaliannya apakah sekaligus, gitu ya. Jadi kalau kita punya area seluas 1000 meter persegi, gitu ya, apakah metode penggaliannya kita seperti halnya kue, gitu ya. Coba ya. Kue. Misalkan kita punya kue, kuenya jelek, ada ya, sudah. Kita potong begini di slide, jadi kita kerjakan secara bertahap, gitu ya, slice kecil, atau kita ini dibagi misalkan berapa zona, gitu ya, 4 zona. Kita kerjakan dulu yang ini. Ini, gitu ya, misalkan ya, sampai selesai, gitu. Terus baru yang sebelahnya, gitu ya. Nah, ini seperti apa metode ekskavasinya? Atau kita buat miring, gitu ya, 2 per 2 zona ya bisa aja. Pokoknya minimal ya ada perlu diperjelas, gitu ya, bagaimana usulan metode penggalian yang dilakukan. Nah, kemudian juga pada saat ini juga sebenarnya ini kesannya
Ini adalah gambar, ini kedalaman ya, sorry ya. Ini kedalaman dari tadi saya kedalaman ya. Ya. Nah, ada juga mungkin kita harus memperluas gitu ya, karena jadi keruntuhan, jadi kita perlu ada slope gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Slope-nya kemiringan berapa? Landai, kalau tanahnya mudah runtuh, atau kalau memang tanahnya lempung bisa tegak gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan, dan kita perlu disupport nggak gitu ya, supaya tidak terjadi keruntuhan, misalkan pakai seat pile dulu gitu ya, dan sebagainya. Nah, lalu faktor yang perlu diperhatikan juga adalah struktur atau bangunan existing gitu ya. Struktur existing lebih tepatnya gitu ya. Kita lihat strukturnya bukan bangunannya. Ya, tapi kita lihat komponen strukturnya, yang terdekat itu di jarak berapa gitu ya. Jangan sampai kita mengganggu gitu ya. Mengganggu struktur existing. Nah, mereka juga struktur existing ini juga kita minta informasinya, jenis fondasi dan kedalamannya apa. Jangan kalau misalkan yang panjang gitu ya, yang panjang itu kan hambatan lekatnya yang besar gitu ya. Kalau misalkan kita gali di dekatnya, ada kemungkinan kita bisa mengganggu gitu ya, kestabilan dari fondasi itu sehingga tidak bisa berfungsi optimal gitu. Nah, pada saat kita gali, fondasinya fail, bangunannya runtuh gitu ya. Nah, berarti nanti akan menyebabkan kos tambahan untuk kontraktor yang mengerjakan. Dan keselamatan juga tentunya yang utama yang perlu diperhatikan ya. Lalu karena bangunan struktur itu beroperasi gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan desain dan fungsi dari struktur kita sendiri gitu ya. Selain struktur existing tangga, kita perhatikan desain dan fungsi dari struktur kita sendiri itu untuk apa gitu ya. Misalkan untuk kolam, untuk waduk, untuk gedung, parkiran gitu ya, misalkan parkiran bawah tanah atau subway gitu ya. Ya untuk apa gitu ya, itu hal yang seperti itu perlu kita pertimbangkan, dan bebannya berapa besar gitu ya dari struktur kita. Kemudian jadwal gitu ya, kita punya berapa lama waktu yang tersedia untuk melakukan dewatering gitu. Dan yang terakhir adalah sebelum yang terakhir ya, jadwal juga terkait dengan musim gitu ya. Kita bekerja di musim apa nih? Musim Indonesia hanya punya 2 musim ya, musim panas dan musim kemarau. Di luar negeri ada 4 musim. Aduh, sorry. Musim kemarau, selain musim panas, musim gugur juga ada, dan musim salju ya. Nah, karena kondisinya seperti itu, kita ada teknik sendiri yang dikembangkan gitu ya. Kemudian yang terakhir, nature dari kontaminan ya yang ada di site gitu. Itu juga ada nggak sih kontaminan di site gitu ya, yang nanti bisa mungkin saja berpengaruh gitu ya terhadap pelaksanaan pekerjaan atau teknik dewatering yang kita pilih gitu. Posisi kali gitu ya, atau sungai terdekat untuk membuang excess waternya gitu juga itu kita perhatikan gitu ya, atau kita gunakan air yang dari hasil dewatering ini untuk kebutuhan proyek. Dewatering memiliki efek samping gitu ya, dari kita mengerjakan dewatering, yaitu yang pertama settlement gitu ya.
di penurunan tanah. Ya, kenapa ya? Karena airnya kita ambil gitu ya, kita sedot, kita keluarkan sehingga tanah menjadi lebih padat, hanya berisi partikel tanah dan udara. Kemudian temporary reduction in yield of water supply wells in adjacent area. Ya, untuk jangka waktu sederhana, jangka waktu yang singkat gitu ya, tidak permanen gitu. Mungkin saja pelaksanaan dewatering akan menyebabkan pasokan atau isi sumur gitu ya, isi sumur di sekitar area gitu, itu akan mengalami penurunan karena tersedot oleh alat atau sistem dewatering kita gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, apalagi kalau misalkan kiri kanannya tetangga gitu ya, ya mereka akan protes gitu ya, bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Lalu long-term damage to water supply aquifer due to saltwater infiltrations. Apabila dewatering dilakukan di area yang dekat dengan laut, itu biasanya ada sebagian air laut yang tersedot juga ke dalam daerah ke daratan gitu ya. Nah, dan namanya sifat air akan mengalir gitu ya, maka hal ini akan menyebabkan pencemaran dari air tanah gitu ya, menjadi lebih salty gitu ya, lebih asin. Nah, ini perlu juga diperhatikan jarak gitu ya antara kegiatan dewatering kita dengan laut gitu ya, posisi laut atau pantai. Nah, dalam jangka panjang kita tentunya perlu menghindarkan gitu ya efek jangka panjang atau kerusakan. Efeknya bukan lagi hal yang positif, tapi kerusakan gitu ya, negatif, kerusakan jangka panjang terhadap suplai air tanah gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, serangan dari organisme aerobik gitu ya terhadap struktur kayu di bawah permukaan air juga itu merupakan side effect dari dewatering gitu ya, bisa jadi gitu ya. Kemudian sehingga melemahkan ya struktur kayu. Lalu lower water table harm vegetation ya, biasanya yang di daerah yang dilakukan dewatering tanaman-tanaman yang di atasnya menjadi kering dan layu gitu ya, karena mereka tanaman yang tidak memiliki akar yang panjang, akar yang dalam gitu ya, akan kekurangan gitu ya, kekurangan suplai air gitu, sehingga kalau dewatering dilakukan jangka panjang maka tanaman tersebut akan mati gitu ya, akhirnya lama kekeringan, lama kelamaan mati. Nah, kalau ada suatu kasus ya di mana pada saat dilakukan dewatering gitu ya, ternyata di area itu tuh udah ada pohon-pohon gitu ya. Nah, ternyata pohon-pohonnya akhirnya mati gitu, dan pada bertanya kok bisa mati ya gitu ya. Ternyata pas cek sebelah ada kegiatan dewatering gitu ya. Nah, ini dikomplain ya harus diganti ya dengan pohon yang waktu itu kesepakatannya ya pohon kecil aja ya, nggak bisa pohon kecil nunggunya lama gitu, mereka bilang pengen pohon yang ukurannya sama ya, susah juga ya. Akhirnya ya ada jalan tengah ya, sebagian pakai pohon yang seadanya gitu ya. Nah, kalau memang ada yang besar itu berapa, kemudian yang sisanya yang kecil-kecil, tapi tetap area tetangga menjadi tetap rindang gitu. Itu side effect dari kegiatan dewatering yang perlu juga kita perhatikan, sehingga tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan pelaksana di lapangan. Pada dasarnya ketika kita melakukan dewatering ini kita menggunakan prinsip
aliran air gitu ya, Darcy ya, hukum Darcy. Jadi hukum Darcy inilah yang kita gunakan supaya air dalam pengelolaan air berlebih di area konstruksi. Rumusnya kita ya masih ingat lah ya, gitu ya. Kemudian di sini kita juga ada piezometer gitu ya, pada saat melakukan dewatering kita menggunakan alat bantu piezometer, monitoring dari skema dewatering untuk ekskavasi dan pembuka area bawah tanah gitu ya. Teknik-teknik perbaikan tanah ya, seperti vertical drains, sand drain, dan dynamic compaction. Kemudian monitoring pore pressure to determine safe rates of fill or excavation. Tekanan air juga kita monitor dengan bantuan piezometer, menginvestigasi stabilitas dari kemiringan tanah, memonitor performa dari waduk gitu ya, memonitor seepage dan gerakan air tanah di timbunan, kemudian monitor tekanan pori untuk memeriksa containment system at landfill and tailing dams ya, di waduk gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Bocor ya? Oke. Nah, bentukan dari piezometernya sendiri macam-macam ya, yang kalau ini reminder barangkali kalian rasanya kalian harusnya sudah diajarkan pada saat ilmu tanah ya. Jadi ada seperti ini, jadi ada yang modelnya standpipe, pneumatic, vibrating wire, ada yang multi level dan ada yang fan gitu ya. Nah, penempatannya sendiri bisa seperti ini, fan capnya di atas gitu ya, kemudian di bawahnya adalah ada filter tip, jadi pada saat menyedot gitu ya, partikel-partikelnya nggak masuk, jadi ada filter dulu di sini gitu. Kemudian terminologi yang umum kita gunakan pada saat pekerjaan dewatering ini, kita mengenal istilah aquifer, kemudian confined aquifer, aquicludes, dan transmissibility gitu ya. Saya paling tahunya yang paling sering banget sebenarnya dipakai yang dua, yang atas ya, aquifer sama confined aquifer gitu ya. Kita harus tahu posisinya di mana gitu ya. Untuk yang lainnya biasanya ini mainannya orang perpipaan, pumping gitu ya. Tapi kita juga perlu tahu gitu ya. Aquifer adalah zona tanah ataupun batuan di mana air tanah itu bergerak gitu. Sedangkan confined aquifer adalah zona permeable antara dua aquicludes gitu. Nah, aquiclude sendiri adalah lapisan lempung atau batuan yang impervious to water flow. Apa ya, impervious itu permeable, merembes gitu ya, tidak bisa ya, tidak bisa dilalui gitu ya, benar nggak? Ya, saya apalnya yang dua, ya. Nah, kemudian transmissibility, the easiness of water move through a unit width of aquifer, ya, bisa dihitung. Jadi ada rumusnya, saya ditampilkan di sini. Ini ada range of permeability of natural soil. Jadi kita juga bisa pakai tabel ini untuk melihat besaran parameter permeabilitas dari air di tanah, di berbagai jenis tanah. Open work gravel permeability-nya tinggi ya gitu, sedangkan clay permeability-nya yang paling rendah, 0,1 sampai 0,00
01. Nah, biasanya penempatannya begini gitu ya. Jadi kalau kita punya profil muka air tanah, begitu kita pasang piezometer gitu ya, muka air tanahnya akan tadinya begini, dia akan turun gitu ya. Jadi begini profil muka air tanahnya. Nah, dikatakan garis profil ini sebenarnya garis imajiner gitu ya, dugaan kita terhadap depressed water table gitu ya, muka air tanah yang sudah diturunkan. Originalnya kan rata ya. Nanti ada area, kalau kita lihat dari atas, area yang muka air tanahnya turun, ini bentuknya juga imajiner, perkiraan kita adalah di dalam bentuk radius ya, beberapa meter gitu ya dari titik sumuran kita gitu ya. Nah, ini jadi satu piezometer hanya punya kemampuan di beberapa radius gitu ya, radius area gitu. Dan kedalamannya itu pun tergantung kepada kedalaman ya, kedalaman dari original water table, muka air tanah, dan kedalaman dari piezometer yang ditanamkan gitu ya. Nah, di atasnya sendiri nanti ada pompa ya, pompa yang akan menarik air gitu ya. Nah, ini adalah sistem one single sistem seperti ini, perangkat seperti ini dinamakan satu well point system gitu ya. Nah, pada lokasi kerja yang cukup luas gitu ya, maka kita perlu tempatkan beberapa well point gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita untuk menurunkan muka air tanah. Ini ada konstruksi apa ini, seperti bendungan ya, kemudian ya, dan di sini digunakan untuk menurunkan muka air tanah to provide a water-free construction site environment ya, supaya air tidak menggenang di area kerja. Nah, kemudian metode well point system ini dipakai di tanah yang homogenes seperti pasir dan silt. Katanya infonya baik untuk menarik air turun sekitar 18 in atau 6 meter di bawah permukaan air tanah existing aslinya gitu ya. Staging, pentahapan memungkinkan kita melakukan dewatering yang lebih dalam gitu ya. Namun konsekuensinya butuh area yang lebih luas gitu ya. Nah, ini contohnya staging. Nah, begini ya. Ini cara menghitung gitu ya, besaran debit yang keluar dari satu titik well gitu, titik sumur. Nanti silakan dicoba gitu ya, akan diberikan rumusnya, kemudian dipelajari mana yang B, mana yang K, mana yang H gitu ya, mana R, mana RO gitu, RW dan sebagainya gitu ya. Nanti diminta menghitung besaran Q-nya, biasanya begitu. Baca dari gambar ataupun dikasih gitu ya angkanya langsung. Nah, kemudian ini adalah contoh dari staging, multi staging dari well point system. Jadi nggak hanya menggunakan dari kedalamannya dari satu titik sumuran beragam gitu ya, tidak. Kalau kita fokus kepada satu area. Misalkan kita untuk area sini relatifly kedalamannya flat, rata ya. Tapi kemudian untuk sisi kiri dan kanan dari site ini kita lakukan staging gitu ya. Staging well point system baik sebelah kiri maupun kanan gitu ya. Jadi sebagai konsekuensi kita lihat di sini banyak pompa ya yang perlu kita datangkan ke site untuk mengoperasikan satu sistem well point ini secara efisien gitu ya.
Kemudian alatnya makin tambah banyak gitu ya, tambah dalam, kemudian tambah pompa gitu ya. Nah, bisa jadi ini jadi lebih lama, lebih cepat tidak lebih daripada kita menggunakan lebih sedikit alat gitu ya, pompa. Namun konsekuensinya juga ini jadi lebih luas areanya gitu ya, yang harus kita bebaskan, harus kita miliki gitu ya, supaya kita bisa dewatering ini tidak mengganggu gitu ya area sekitar gitu. Nah, ini gambaran tiga dimensi gitu ya dari multi-stage well point system. Jadi ini dikatakan bagian dari satu titik sumur, ini menggunakan riser gitu ya. Nah, ini kita lihat banyak sekali risernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih dari 30, 20 gitu ya mungkin ya, yang terlihat di gambar ini untuk satu elevasi. Kemudian pompanya juga kita lihat di sini, pompanya mungkin ada kekuatan dengan kapasitas tertentu, dan sehingga dia bisa menyedot di banyak titik gitu ya. Satu pompa bisa melayani beberapa titik risers gitu ya. Nah, di informasi desain, nah ini bagian yang didesain pada saat oleh tim dewatering gitu ya. Berapa jarak spacing antara risers gitu ya. Kemudian di elevasi staging berapa gitu. Terus berapa pompa. Gitu. Kemudian kedalaman dari sumurannya berapa dalam gitu. Nah, ini ada untuk pipa-pipanya sendiri disebutnya header. Ya. Ini bagian yang perlu kita perhatikan gitu ya. Bagaimana kita menyiapkan juga pada saat sesudah dipompa gitu, air ini akan dialirkan ke suatu saluran pembuangan gitu ya. Nah, kemana? Kalau debitnya cukup besar, kita buang, maka kita akan kesulitan ya buangnya kemana. Itu perlu direncanakan dengan baik gitu. Atau akan kita gunakan kalau airnya cukup baik gitu ya, punya kualitas air untuk kamar mandi, ataupun untuk flushing gitu ya di kamar mandi, ataupun untuk di proyek gitu ya. Nah, ini gambar ilustrasi dari main pump, pompa utamanya. Kemudian ada headersnya, ada risernya ya. Bentukannya begini ya. Tidak seindah yang gambar lukisannya ya. Seperti ini ya. Ada pipa paralon, ada juga pipa karet, kemudian ada banyak sambungan gitu ya. Yang kita tahu juga setiap pipa itu biasanya panjang 6 atau 12 gitu ya. Jadi begitu misalkan, dan posisinya juga tidak lurus, ada belokan-belokan, kemudian ada beda tinggi yang perlu kita perhatikan supaya airnya juga mengalir gitu ya. Nah, jadi bisa direkap bahwa dalam well point dewatering system ilustrasinya jadi seperti ini gitu ya. Tadinya airnya tinggi, dengan kita tanam beberapa titik sumuran, sehingga profil airnya menjadi berubah. Dan airnya ini dibuang. Nah, dibuangnya harus cukup jauh, kalau nggak nanti masuk lagi gitu ya. Sama aja bohong gitu ya. Jadi ada jarak tertentu sehingga air tidak masuk gitu ya sini. Nah, kondisi ini kita pertahankan sampai berapa lama juga ya. Itu bagian dari yang harus kita rencanakan gitu oleh tim dewatering. Nah, kembali jadi bisa dilihat di sini bahwa pada saat kita menerapkan well point dewatering system, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi physical layout, jadi denahnya bagaimana, dan konturnya. Kemudian ada apa di atas permukaan tanah gitu ya juga. Kemudian adjacent areanya bagaimana, area kerjanya seperti apa, kondisi tanah, permeabilitas, jumlah air ya jumlah air yang dipompa,
kedalaman dari imperviousness, stratifikasi tanah gitu ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada juga sistem sumuran yang lain gitu ya, selain yang tadi ada borewell system. Biasanya borewell system ini diameternya lebih besar gitu ya, dan biasanya digunakan untuk supply air, jadi sumuran biasa ya. Kemudian horizontal well system. Horizontal well system ini teknik yang digunakan di PLN gas gitu ya, untuk minyak. Jadi kemudian jadi airnya itu bercampur gitu ya sebenarnya. Kemudian concentric dewatering system, ini saya kurang paham juga yang seperti apa. Vacuum well point for fine grain soil. Nah, jadi kalau misalkan biasanya jadi bermasalah ya pada saat mompa di pasir gitu ya. Nah, partikel pasirnya ini suka masuk jadi mampet gitu. Nah, oleh karena itu muncullah teknik lain dari sistem sumuran, yaitu vacuum well point. Ini deep well ya. Ilustrasi large deep wells gitu ya, di beberapa area lokasi kerja yang cukup besar gitu. Nah, dikatakan teknik ini cocok gitu ya untuk digunakan untuk menurunkan muka air tanah pada tanah yang more pervious ya, bisa permeability-nya tinggi gitu ya. With depth or seiring dengan kedalamannya, jadi dia more pervious or the excavation penetrates or is underlain by sand or coarse granular soil, ya pada tanah yang berpasir gitu ya. Nah, ini ilustrasinya adalah posisi-posisi penempatan dari deep wells ya, dengan diameter yang cukup besar, sehingga site construction bisa bekerja di sini. Ini ada tangga juga ya, jadi cukup tinggi dan cukup dalam ya pada saat sumuran ini ditanam. Nah, metode yang sederhana adalah surface pumping method gitu ya. Nah, di surface pumping method kita buat sump and ditches gitu. Jadi kalau tadi kita pakai alat kita tanam gitu ya, kita buat beberapa titik sumuran, kemudian kita sedot ya airnya sebelum kita gali sebenarnya itu ya. Kita tanam dulu, sebelum digali kita udah pasang tuh, kita buat sumur-sumurnya tuh, titik-titik sumurnya. Nah, yang kedua kita ya bareng-bareng aja gitu ya, penggalian dilakukan berbarengan dengan dewateringnya. Nah, di sini sederhananya kita sediakanlah saluran untuk air mengalir gitu ya, air yang keluar dari area galian itu kita buatkan saluran di sisi-sisi luar biasanya dari galian gitu ya, sehingga kalau ada rembesan airnya akan mengumpul di saluran tersebut, di ditch tersebut. Nah, kemudian di daerah pojokan-pojokan namanya disebutnya sump gitu ya, dan ini adalah lokasi yang paling rendah gitu ya dari ekskavasi, di mana air akan terkumpul di situ. Kita masukkan inlet dari pompa gitu ya untuk menyedot airnya keluar gitu ya. Sama, kita gunakan pompa juga gitu ya untuk menyedot airnya keluar. Ada pompanya ditaruh di atas gitu atau di air gitu ya, di dalam air. Nah, ini namanya surface pumping method ya, atau open pumping. Seiring dengan penggalian kita semakin dalam ya kita buat lagi ditch-nya gitu ya, tapi terbuka gitu, kita bisa pantau airnya yang keluar dari situ. Nah, kapan kita bisa melakukan ini? Kalau volume airnya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, ini contoh, ternyata volume airnya besar, kalian bisa lihat gitu ya.
tekanan air yang keluar dari pompa ini banyak gitu ya, dan pompanya ini juga cukup powerful, menyedot gitu ya, sehingga semburannya juga besar gitu. Nah, jadi kita lihat pompa ini powerful sekali gitu ya, membantu dalam pekerjaan di watering gitu ya. Jadi pompa bisa membantu untuk memindahkan air dari lokasi yang tidak diinginkan gitu ke lokasi lain. Jadi airnya tidak diinginkan di satu lokasi, dipindahnya dengan pompa gitu ya. Atau kalian ingin mengeringkan area kerja, kita pakai pompa. Jakarta terendam, airnya tidak diinginkan, kita pakai pompa gitu ya. DKI juga bikin rumah pompa. Kemudian pompanya ditaruh di daerah yang paling rendah ya. Kemudian untuk menyediakan air juga pada saat di sumuran, kalau kita punya jet pump di rumah gitu ya, kita juga pakai pompa. Kemudian dalam proses grouting juga diperlukan juga pompa gitu ya. Jadi pompa adalah important piece of equipment for wet construction such as river, swamp, and when raining. Jadi kalau kalian bekerja di periode musim hujan ya, ataupun kalian bekerja di area yang basah seperti di area gambut misalkan, atau di area yang dekat sungai, konstruksi kalian juga bisa gedung, bisa bendungan, bisa saluran. Tentunya kalian harus memasukkan peralatan pompa ini ke dalam list peralatan utama gitu ya, yang dimiliki oleh yang harus dimiliki oleh kontraktor atau pelaksana di lapangan. Ini ilustrasi dari sistem pompa gitu ya. Jadi kalau kita punya air seperti ini disedot oleh pompanya. Kemudian ada 5 elbow ya, 1, 2, 3, 4, 5. Airnya akan mengalir ke tempat yang kita inginkan ada air gitu ya. Ini kalau di sini muter lagi sih ya. Ini hanya untuk ngecek aja berapa sih kemampuan dari pompanya ya, bisa menurunkan muka airnya berapa dalam waktu berapa detik gitu ya, berapa debit air yang diturunkan dalam waktu sekian, misalkan sekian menit gitu. Kemudian penurunan dari muka air tanahnya juga berapa gitu ya, jadi debitnya berapa, turunnya berapa kalau areanya seperti ini. Ini ilustrasi juga dari sistem pumping yang digunakan di wastewater plant gitu ya, pabrik pengolahan air limbah kotor gitu ya. Mungkin seperti PDAM gitu ya, yang menggunakan air dari mata air itu diolah juga gitu, mereka pasti pompa gitu ya. Kalau ini air limbah dari pabrik gitu ya, pabrik menggunakan air, biasanya mereka punya, sebelum air limbah, air kotornya dirilis ke lingkungan, diwajibkan untuk mengolah air tersebut hingga memenuhi baku mutu air yang bisa dibuang ke lingkungan gitu ya. Nah, dibangunlah yang namanya wastewater plant seperti ini gitu ya. Jadi cukup besar karena jumlah air kotor yang dihasilkan dari kegiatan industri pun cukup besar. Di sewage pump station ini ada storage of wastewater, ada pompa, intake lift station, equalization tank, biological treatment process, pumping return, activate sludge, recirculate of digest slurry, homogenization, sludge storage gitu ya. Kemudian pompa juga dipakai di kegiatan penambangan gitu ya. Nah, ini ada di watering juga pakai pompa, kemudian drainage dan lain sebagainya gitu ya. Ini lagi nambang nih, berundak-undak gitu ya. Kalau nambang batu mungkin airnya juga nggak banyak kan ya.
Tapi kalau misalkan ternyata memang ada aliran sungai gitu ya, ini juga harus perhatikan nih, harus ada di watering supaya dinding-dinding galiannya tidak runtuh. Kemudian industri pastinya juga menggunakan pompa gitu ya. Dan kita ya, sektor konstruksi, area konstruksi juga menggunakan pompa terutama untuk di watering gitu ya. Di sini ada temporary bypass pumping ya. Ini ada UDICH ya, bis beton nih untuk mengalirkan air, sementara juga menggunakan pompa gitu ya. Tapi nanti dilepas lagi kali ini. Kemudian ini ada manhole clean up dan drainage. Di manhole ini ditempatkan juga pompa untuk sehingga mudah dioperasikan. Tunneling drainage. Jadi kalau kita buat drainage saluran bawah tanah gitu ya, sewer system gitu ya, juga jadi tidak selalu drainase itu di permukaan tapi juga bisa di bawah tanah gitu ya, kita buat. Lalu ini di sini pengeringan ya, pengeringan area kerja. Sini ditempatkan di sini, ini untuk melayani yang area sini, ini di sini, ini kemudian di daerah sini ya untuk mengerjakan dinding-dinding dari jembatan ya. Ada standby. Kemudian di gudang juga disediakan, di kantor nih ya, workshop juga sediakan standby, sediakan beberapa pompa yang standby. Yang sini, ini aktif di watering ya, seed pile. Ini juga supaya menghindari, jadi aliran profil airnya dipotong kalau ini. Kemudian seawater drainage untuk pekerjaan pier ya. Jadi pada saat kita mau mengerjakan pier, kepala tiang pier, airnya kita blok dulu gitu ya. Jadi area kerja kita proteksi gitu ya. Ini juga kita pakai pompa di sini. Airnya langsung dibuang ya. Ini pengendalian banjir juga kita sediakan tanggul-tanggul, kemudian supaya airnya tidak, kalau ada air mengenang sini bisa sedot keluar kemudian dibuang ke sungai ini. Konstruksi ya, seringkali pompa ini bekerja digunakan di saat-saat yang ya severe gitu ya, cukup bukan kondisi normal ya. Nah contohnya pada saat kita di watering cover dam gitu ya, removing water from pit tunnels and other excavation. Nah biasanya kalau udah ada air tuh kita kesulitan gitu ya, ini akan mengganggu sekali gitu ya. Kemudian lowering the water table for excavation, furnishing water for jetting ya. Faktor-faktor yang diperhatikan pada saat memilih jenis pompanya, tentunya kapabilitas dari pompa itu sendiri, ya, tipe dan jenis attachmentnya. Cocoknya pakai pipa berapa? Pipa 3/4 setengah inch atau 5/8 gitu ya, atau yang besar yang 3 inch. Berapa inch gitu ya. Nah itu makin kecil diameter pipa, debit yang besar, makin kencang gitu ya. Cukup sesuaikan juga dengan air yang kita sedot, debit airnya berapa banyak gitu. Kemudian ketinggian dari pompa gitu ya. Pompanya ditempatkan di mana nih nanti ya. Kemudian ketinggian di air, di dalam air ataupun di atas gitu ya. Tidak perlu dicelupkan ya, itu ada macam-macam jenis gitu ya, dan dia bisa pompa ini bisa mendorong air sampai ketinggian berapa meter headnya gitu ya. Ada yang mampu 1 meter, ada yang kecil banget gitu ya, ada yang lebih tinggi malah ya. Tapi tentunya ada listriknya gitu ya yang perlu kita perhatikan gitu pada saat kita memilih jenis pompa. Nah, yang lain-lainnya adalah terkait reliabilitas, keandalan dari sistem pompa dan peralatan,
Biasanya pompa ini akan dinyalakan bukannya sebentar-sebentar gitu ya, tapi bisa sampai seharian atau beberapa hari gitu ya. Kalau sebentar, nah jadinya kita harus cari pompa yang tahan panas ya, nggak mudah heating. Kalau heating ya udah gitu ya, sebentar gitu ya, nggak efektif nanti. Kemudian kemudahan dari operasional, terkait juga jumlah operasi, semakin bisa otomasi biasanya makin baik gitu ya, makin memudahkan. Kemudian kalau rukun rusak, mudah juga ada operatornya yang mampu untuk memperbaiki gitu ya. Dan kalau misalkan yang seringkali juga yang kita pompa itu, air yang kita masuk ke dalam pompa itu bukan air gitu ya, bukan hanya air, tapi ada apa juga, ada partikel gitu ya, partikel tanah, sehingga yang masuk tuh lumpur gitu. Nah ini perlu diperhatikan juga jenis pompanya gitu ya. Apakah kita perlu berikan filter dulu, gitu ya, supaya partikelnya tidak menyumbat dalam pompa. Dan kalaupun tersedot gitu ya, tidak dalam jumlah besar sehingga menyumbat gitu ya, sehingga membebani dari kerja pompa tersebut dan mudah heating. Kemudian juga perhatikan tentunya masalah ketersediaan dana gitu ya, dan ekonomis. Berapa lama nih gitu ya kita akan operasikan, kemudian berapa, apakah kita sewa, apa kita beli gitu ya, sistemnya, kalau kita butuh berapa, kalau apakah cukup satu pompa gitu ya, atau 2 pompa. Nah trade off-nya gimana antara lebih banyak peralatan dengan waktu ataupun dan biayanya gitu ya. Dan jenis-jenis pompa juga jenis-jenis mekanika penggerak pompa macam-macam gitu ya. Ada yang jenisnya displacement pump, ini prinsip kerjanya reciprocating dan diafragma, jadi seperti yang ilustrasi itu ya di sebelah kanan. Lalu yang bawah adalah centrifugal pump. Nah ini berarti kinematik, muter gitu ya. Dari kinetik diubah menjadi energi potensial. Jadi mesinnya beda-beda nih dalemannya ya. Kemudian ada juga model yang rotary displacement pump. Jadi ada propeller di sini, ada baling-baling, airnya masuk, kemudian pompa baling-balingnya bergerak. Dan ini memberikan tekanan, airnya nanti bisa tersedot dan menyembur keluar. Ini juga model yang reciprocating gitu ya, pompa reciprocating, jadi dorong gitu ya. Kalau ini modelnya ada yang single acting, ada yang double acting gitu ya, tingkai gitu ya ini. Pompa reciprocating punya keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya yang paling utama sih dia lebih cepat ya, kapasitasnya besar, kemudian aliran airnya kencang gitu ya. Cuma ini ya bulky gitu ya, kalau dilihat dari berat gitu. Terus ada potensi lain, valve-nya itu seringkali rusak gitu ya, terutama kalau pompanya di daerah yang material-materialnya abrasif gitu. Jadi secara umum sih bisa dipakai gitu ya, banyak dipakai nih si pompa jenis reciprocating ini. Ini biasanya disediakan juga dari vendor pompa gitu ya, bagaimana cara menghitung kapasitas dari pompa, kemudian powernya juga gitu ya, yang diberikan nih cara menghitungnya. Nah kita ambil di sini sebagai contoh gitu ya, cara menghitung kapasitas dan power dari reciprocating pump. Nah ini cara menghitung water horsepower, kemudian brake horsepower,
Water horsepower is the power required to accomplish pump of volume of water over a total dynamic head. Brake horsepower is the amount of power that must be applied to the pump. Efficiency is the ratio of water horsepower over brake horsepower. Oh ya, oke ya. Ini masih tentang pompa-pompa reciprocating tadi ya. Ini juga cara menghitung friction head loss dari di pipa gitu ya. Bisa langsung gunakan rumusnya. Yang penting bisa baca gambar ya. Lalu pompa yang ilustrasi, selanjutnya kita lihat ilustrasi pompa diafragma. Oke, suction stroke, kemudian discharge stroke. Oke. Ya, airnya disemprot ya. Good. Diafragma, pompa-pompa jenis diafragma ini cocok untuk air yang tadi muddy water gitu ya, air lumpur gitu ya, dan kapasitasnya juga cukup besar gitu ya. Jadi kalau memang areanya berlumpur, kita biasa juga pakai pompa diafragma gitu ya. Ini kapasitasnya yang 2 inch single 2000 gallon per minute. Kemudian untuk yang paling besar 4 inch double 9.000 sampai 9.000 galon per menit. Lalu ada pompa yang sentrifugal. Ini ada rotation element impeller ya. Dia yang mengubah energi kinetik ke energi potensial ya. Ada rumusnya. Ini. Nah, yang paling banyak nih saat ini submersible pump ya, karena lebih andal dan segala medan bisa digunakan gitu ya. Kita pakai pompa submersible. Nah, instalasi dari pompa submersible juga pompanya ditaruh di air ya, di dalam. Nah, yang diperhatikan seberapa besar kemampuan pompa ini untuk mendorong air ya, headnya berapa gitu ya, sehingga airnya nanti bisa keluar gitu ya. Tapi yang jelas kalau pompa submersible harus di dalam air, harus tercelup ya. Nah, ini grafik kinerja dari pompa submersible dengan berbagai tipe gitu ya, di kapasitasnya di sumbu X, total headnya di sumbu Y dalam feet ya. Pada dewatering juga kita menggunakan banyak pipa gitu ya, sehingga kita juga perlu tahu bagaimana ya sebenarnya refresh ya, bagaimana menghitung kehilangan tekanan di dalam sistem perpipaan. Kalian mungkin belajar juga di mata kuliah Mekflu atau hidrolika gitu ya. Mereka di sini hanya reminder juga, kita gunakan ilmunya sedikit begitu ya, sedikit banget gitu ya, untuk menghitung kehilangan tekanan air gitu ya dalam pipa gitu. Rumusnya bisa ada di sini gitu ya. Jadi tekanan pressure loss gitu ya, kehilangan tekanan ini bisa terjadi karena friksi gitu ya, air dengan permukaan dari pipa. Jadi kalau pipanya pipa beton, pipa paralon, pipa karet, pipa apalagi ya banyak lah ya, plastik dan lain sebagainya, itu friksinya beda-beda gitu ya, dan bisa itu salah satu berkontribusi terhadap pressure loss. Kemudian energinya habis gitu ya, bisa jadi. Kemudian dimension and geometric of pipe, jadi ukuran dari pipanya. Jadi pipanya diameter bentuknya apa? Bentuknya kotak, bentuknya lingkaran, persegi, atau bagaimana gitu ya? Segitiga. Memang umumnya yang paling baik adalah yang
lingkaran ya, seperti biasalah kita lihat gitu ya. Terus tapi kita perhatikan juga ukurannya gitu ya, diameternya berapa. Kemudian perbedaan ketinggian gitu ya, headnya gitu ya. Jadi dalam penempatan pipanya di kemiring ada elevasi nggak gitu ya, kemiringan dan lain sebagainya. Ini ilustrasi dari pressure loss in piping system gitu ya. Jadi ini modelnya pompanya nggak di ini ya, nggak dicelup ya, pompanya ada di sini gitu ya. Nah pada saat menarik gitu ya, nggak bisa sekencang tarikannya gitu ya, tidak bisa sekencang kapasitas maksimalnya gitu ya, karena ada pressure loss tadi gitu ya. Kemudian ini ada efek juga dari altitude dan temperatur kerja gitu pada saat melakukan pompanya bekerja gitu ya, beroperasi, ketinggian di atas permukaan air laut dan temperaturnya juga akan mempengaruhi kinerja dari pompa gitu ya. Ini perhitungan tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan air. Jadi ada headnya ya, itu sebenarnya yang ini aja yang dihitung sebenarnya. Ini tabel ya, size berapa inch, head water flow. Informasi dalamnya adalah water friction dan velocity head in 1000 feet of smooth bore hose. Ini salah satu pipa ya, boleh atau selang ya, selang yang ya relatif licin ya, smooth gitu ya permukaannya. Jadi ini dari vendornya ya dikasih. Ini kalau selang pakai pipa plastik gitu ya, pipa plastik dari vendor juga dikasih nih. Kalau air yang mengalirnya berapa GPM, kemudian diameter dari pipanya berapa gitu. Friction of water per 100 feet-nya besarnya berapa gitu ya. Ini kalau ini friction loss of water in feet of head per in length of pipe friction from chart. Ini untuk pipa ada 3/4 inch, 1 inch sampai 3 inch ya. Ini friction besaran frictionnya, head frictionnya. Kalau ini di plastik ya tadi ya. Ini di apa? Ini mungkin pipa-pipa umum kali ya, pipa pada umumnya yang paralon. Ini pipa besi. Ini di pipa besi, ya. Ini juga, ini selang dengan berbagai ukuran. Nah, ini aksesoris dari perpipaan, ya, sumber dari ASTM. Ada yang long radius, short radius, kemudian ada tutupnya. Jadi yang seperti ini. Ini valve, ilustrasi yang namanya valve, macam-macam juga bentuknya, gitu ya. Ada yang pakai ini bisa dibuka tutup ya, diputer. Ada yang juga, ada yang enggak juga, gitu ya. Mati gitu biasanya. Ini head loss untuk di fitting dan valve. Pipanya pipa baja ya, equivalent length of steel pipe of fitting and valve. Ya, ini informasi-informasi dari vendor ya nih, yang diperoleh. MPK Sabtu ya? Iya, diganti. Ini diminta mendesain sistem pompa ya. Ya, yang penting ini hitung aja ininya ya. Nah ini. Nanti kalau misalkan di ujian ada pun dikasih kok tabel-tabelnya gitu ya. Kita tinggal hitung dari yang rumus tadi. Nah,
Ini mana cerita tentang dewateringnya ya? Ada di sini. Tadi kita baru survei sama itu ya. Ini biaya. Sebelum masuk ke yang lain kita hitung dulu biayanya. Biasanya pekerjaan dewatering itu biayanya itu mencakup apa saja? Ya biasanya ada demopnya, kemudian ada masang dan bongkar, biaya masang dan bongkar, biaya operation maintenance-nya, kemudian ada profit, overhead, dan asuransi yang dimasukkan ke sana. Nah, variasi dari besarnya biaya dewatering ini untuk masing-masing komponen tergantung dari yang tadi ya, kondisi tanah, metode dewateringnya, ukuran dalamnya galian, namanya proses pengeringan, upah tenaga kerja, kesediaan peralatan, kesediaan tenaga listrik. Jadi kita pasti ngelihat ya skala kerjaannya sebesar apa, berapa lama, kemudian orang yang bekerja bagaimana, alatnya apa aja gitu ya, dan listrik gitu ya. Biasanya dia pastinya butuh listrik gitu ya. Bayar berapa nih? Biasanya memang tinggi ya. Untuk pompa ini wattnya cukup besar ya, apalagi kalau yang untuk proyek-proyek gede gitu ya. Kalau pompa-pompa yang di rumah untuk kolam ikan sih paling kan bayangkan aja ya, pompa kecil kolam ikan itu biasanya sekitar 18 watt ya, itu yang kencang gitu ya. Yang biasa sih sekitar berapa? 5 watt juga ada, 8 lah ya. 8 itu udah cukup umum dipakai gitu. Nah, di proyek nggak pakai yang segitu gitu ya, udah pakai yang lebih gede lagi gitu ya. Berarti wattnya juga lebih besar gitu ya, listriknya lebih boros. Ada juga yang listriknya ngambil, berarti kita harus menjadi genset gitu ya, kalau nggak bisa ngambil dari PLN gitu. Nah, nyewa gensetnya juga perlu diperhitungkan di sana. Nah, berarti kita kembali kepada metodenya gitu ya, metode yang digunakan dalam sistem dewatering. Beberapa tadi kita sudah singgung gitu ya, open pumping dan pre-drainage gitu ya. Ini yang open pumping, jadi kita buat selokan gitu ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, begitu ya. Jadi ada lubang galian, ada selokan penampung, ada pompa gitu ya. Pada saat air menggenangi area kerja, kita buat selokan yang lebih rendah, air mengumpul di satu titik, kemudian bukaan inlet dari pompa air kita benamkan, pompa kita jalankan, air akan tersedot keluar gitu ya. Lalu kita buang ke suatu selokan lagi, ataupun yang kita buat sendiri, ataupun kita buang langsung ke kali. Nah, ini cukup efektif kalau digunakan pada debit air yang nggak terlalu besar ya. Jadi lubang galian kita ini nggak terlalu dalam gitu ya. Sehingga debitnya juga nggak gede gitu. Nah, ini cukup lah pakai open pumping gitu. Nah, ini ya yang tadi surface pumping method ya. Disebut juga selain open pumping atau surface pumping method. Nah, yang berikutnya tadi juga kita sudah singgung. Yang pertama kali adalah dengan well point system ya, atau pre-drainage. Nah, pada umumnya metode ini cukup baik digunakan untuk menyedot air dalam debit yang cukup besar gitu ya. Nah, pre-drainage ini kita turunkan muka airnya sesuai dengan namanya, kita turunkan muka airnya sebelum kita lakukan penggalian gitu ya. Kalau tadi kita lakukan gali dulu, baru kita pumping gitu ya. Nah, kalau ini sebelum gali ya kita turunkan dulu airnya, kita rekayasa dulu profil airnya ya, muka air tanah. Ada dua metode yang paling umum dipakai, tadi kita lihat juga ada yang well point, kemudian ada yang deep well gitu ya. Deep well ini dikatakan sebagai metode pre-drainage yang memanfaatkan gaya gravitasi gitu ya. Nah, pakainya pompa submersible. Kemudian well point yang juga banyaknya pakai teknik vakum ya, karena supaya partikel-partikelnya nggak masuk gitu ya.
Ini tadi juga kita sudah gitu ya. Nah, jadi penempatannya kalau di gambar atas adalah potongan ya, potongan metode dewatering pre-drainage. Jadi muka air tanahnya awalnya seperti ini, dengan adanya well point, maka profil muka air tanahnya akan berubah gitu. Well point ada beberapa titik, itu ya, kemudian antar titik sumur ada pipa penghubung header ya, ini raise ya. Kemudian suction lift-nya biasanya katanya 5 sampai 7 meter ya. Nah, dari MAT awal ke titik di mana well point ini ditanam gitu ya. Dan di ujungnya tentunya kita biasa pakai filter atau saringan gitu ya. Nah, ini potongannya, dan ini adalah contoh posisi denah gitu ya dari kegiatan penempatan dari well point gitu ya. Nanti jarak antara well point-nya berapa tadi, sisi 2 sampai 5 gitu ya. Nah, yaitu didesain juga sesuai dengan luasan areanya ya. Ini lubang galiannya biasanya ada di tengah-tengahnya. Nah, ini masing-masing ada titik-titik well point dikumpulkan pada satu pompa gitu ya, satu pompa untuk beberapa titik well point. Jadi dia mampu untuk begitu air dari narik air, pompa ini cukup powerful untuk narik air dari beberapa titik gitu ya, dari beberapa kedalaman, naikin air ke sini, kemudian buat nyedot air. Jadi hisapan dari pompanya ini cukup kuat gitu ya, dan perjalanannya jauh nih. Gitu. Nah, pre-drainage ini cocok digunakan untuk tanah yang lepas gitu ya, berbutir seragam, kemudian cadas lunak dengan banyak celah. Oke. Jumlah air atau debit airnya cukup besar, slope tanahnya sensitif terhadap erosi atau mudah terjadi rotary slide. Kemudian penurunan muka airnya tidak mengganggu atau memberikan bangunan sekitarnya, terjadinya saluran pembuangan air dewatering. Karena debitnya cukup besar, kita perlu pastikan juga ada area untuk membuangnya ya. Nah, ini pada kondisi-kondisi seperti ini biasanya orang cenderung melakukan pre-drainage dulu gitu ya. Metode dewatering dengan metode pre-drainage dibandingkan dengan open pumping atau surface pumping. Untuk debit air yang lebih besar lagi kita pakai deep well gitu ya, itu lebih dalam dan lebih besar debit yang digunakan dan lebih costly gitu ya. Area kerjanya juga. Nah, ini gambar-gambarnya sama yang dari tadi gitu ya. Kayaknya tadi dipisah jadi dua ya. Nah, ini. Nah, baru masuk ke metode yang lain adalah metode cut off gitu ya. Di metode cut off ini kita tidak menurunkan muka air gitu ya, tapi kita potong tuh aliran air tanah. Jadi muka air tanahnya tidak kita turunkan gitu, tapi kita potong dengan suatu dinding pembatas. Nah, dinding pembatasnya dari apa? Kita gunakan steel sheet pile gitu, atau kita bangun concrete diaphragma wall, second pile, atau slurry trenches gitu ya. Nah, kalau yang slurry trenches ini tidak bisa berfungsi sebagai penahan tanah juga. Kalau yang 3 atas punya gitu ya, punya kemampuan untuk berfungsi sebagai penahan tanah. Nah, di metode cut off ini ilustrasinya ya kita buat dinding sebenarnya di sini ya. Dinding untuk memotong aliran air tanah gitu ya. Jadi dinding ini harus cukup kuat untuk menahan tekanan air tanah dan cukup kedap air gitu ya, sehingga air tidak merembas gitu. Nah, ini potongannya, ini adalah tampak atas gitu ya. Metode cut off ini persyaratannya hampir mirip dengan metode pre-drainage, kemudian cocok gitu ya digunakan di lokasi pasir yang sama juga dengan metode pre-drainage gitu ya, yang punya kemiripan karakteristik dengan lokasi. Jadi misalkan satu lokasi yang berpasir gitu ya,
ya itu cocok mau pakai cut off atau pakai pre-drainage ya, tergantung ada situasi lain yang mempengaruhi gitu ya. Kalau dekat sungai warga ya nggak mungkin pakai pre-drainage gitu ya. Nah, ya kayak ada gedung sebelah yang sensitif terhadap penurunan muka air tanah gitu. Ya nggak pakai pre-drainage, kita pakainya cut off gitu ya. Kemudian kita juga nggak mungkin buang air gitu ya, membuat saluran pembuangan, nggak ada sungai terdekat, ya cut off aja gitu ya. Tentunya ada trade off dengan biaya dan waktu ya. Dan biasanya metode ini dipakai untuk menunjang metode pembangunan top down gitu ya pada pekerjaan basement. Nah ini metode konstruksi top down untuk jalan nih ya. Jadi mulai dari sini dipasang dulu retaining wall, kemudian kita gali secara bertahap di setiap lapisan, kemudian kita install steel strutnya, kemudian masuk ke sini kita konstruk nih deckingnya gitu ya atau slabnya, lalu pasang strut lagi, gali lagi gitu ya, lakukan terus menerus, masuk ke sini, kalau sudah kita tutup ya, backfilling. Jadi slabnya nggak sampai tutup ya, karena supaya bisa masuk nih si alat berat gitu ya, masih bisa masuk gitu. Tapi tidak akan cukup baik membantu gitu ya, supaya tidak runtuh gitu ya, atau strut ini berfungsi untuk menahan tekanan air tanah nih, tekanan air tanah dan tekanan tanah gitu ya yang ada. Sebelum konstruksi akhir dari subway gitu ya, underground structure-nya ini terbangun gitu ya. Tapi temporary kita butuh yang namanya strutting ini ya. Nah, cara lain dari metode cut off adalah dengan menggunakan steel sheet pile. Ini adalah ilustrasi dari tipe steel sheet pile. Di sini ada kunciannya. Ada dimensi ukurannya, ini yang diperoleh dari vendor gitu ya. Ini W, ini H, jadi W 400, 100 gitu ya, sampai 600 sampai 180 gitu. Jadi ini jadi dikunci ya, ada kunci, ini berfungsi untuk kuncian antar sheet pile ya. Nanti kalau kalian HP berkesempatan gitu ya, ini bisa lihat jadi kunciannya nih ya. Ini kan modelnya begini, kemudian yang ini begini. Jadi masangnya begitu. Terus ya, ada beberapa sheet pile yang dipakai di sini, dan kedalaman panjang sheet pile ini juga beragam gitu ya. Ada ya tergantung dari vendornya ya nih ya, masing-masing. Nah, biasanya untuk konstruksi basement ini bisa dipakai seperti ini dengan metode cut off ya. Cara memasukkan dari sheet pile ini adalah kita pakai vibrohammer. Vibrohammernya ditaruh di attach di crane gitu ya. Juga bisa gitu, vibrohammer dibantu dipegang juga dengan crane gitu ya. Atau pakai alat bor tanah gitu, dan pakai angkur. Nah, strutting juga masih diperlukan kalau memang setelah dihitung tekanan tanahnya cukup besar gitu ya, sebelum konstruksi ini selesai gitu. Jadi beberapa strutting dan ada pengaku juga kita install gitu ya, supaya tidak runtuh nih ya. Yang penting air nggak masuk dan kita bisa ngerjain dulu nih basementnya jadi dulu gitu ya, atau ini kepala tiang ya. Untuk konstruktir dari jembatan bisa dilaksanakan. Ini perbatasannya adalah tembok gedung lain, jadinya ya pilihan satu-satunya adalah dengan steel sheet pile. Nah, sementara masang steel sheet pile juga akan menimbulkan gangguan berupa getaran gitu ya, karena dipancang gitu ya, ditanam gitu ya. Nah, apakah steel sheet pile ini akan permanen atau tidak gitu ya? Jadi itu tergantung kebutuhan gitu. Jadi ada yang permanen,
ada juga yang temporary selanjutnya dilepas. Karena mahal ya. Nanamnya mahal, nariknya juga mahal, kemudian tapi besinya sendiri bisa dijual lagi gitu ya. Nah, ini contoh untuk konkret diaphragma wall. Silakan. Oke, ya. Ini kalian sudah melihat ilustrasi ya metode pengerjaan dinding diafragma ya. Peralatan yang digunakan apa saja, kemudian sequencing urutan dari pengerjaannya seperti apa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dengan second pile ya. Kalau second pile bentuknya seperti ball pile yang beton bulat-bulat begini ya. Urutannya juga yang saling berurutan gitu ya. Selang-seling yang abu-abu tua dulu kemudian abu-abu muda gitu ya. Nah, ini ada ilustrasinya, silakan.
Ya, ada ya metode konstruksi untuk scan file. Nah, yang terakhir adalah slurry trenches ya. Ini terakhir. Ini kayaknya nggak ada suara kalau ini. Ada nggak? Enggak ya. Ini sama pengerjaannya pada saat kita membuat board file gitu ya, mirip gitu ya. Cuma kualitas dari betonnya beda sih. Bentuk dari slurry trenches juga beda sama board file ya. Kalau board file kan memang lingkaran, kemudian penampangnya lingkaran, kemudian ada tulangan gitu ya. Kalau ini nggak ada gitu ya. Tapi tekniknya sih mirip. Kita pakai pipa tremi gitu ya, bagaimana penempatan pipa treminya, kita pakai slurry ini juga gunanya untuk menahan tekanan air sementara gitu ya, supaya dinding galiannya tidak runtuh. Oke. Pengerjaannya juga selang-seling. Sama seperti kayak mengerjakan fondasi core file, juga pengerjaannya harus selang juga ya, supaya tidak saling. Sekali lagi slurry trench tidak kuat ya. Ini adalah salah satu metode untuk metode cut off dengan membuat metode dewatering dengan menggunakan metode cut off gitu ya. Kita membuat dinding yang memotong aliran air. Materinya sampai di sini kayaknya ya.
Ini kali ini ada metode lain, 2 lagi sebenarnya. Compress air ini lebih kepada kita buat kita alirkan tekanan udara di dalam tunnel gitu ya, supaya tekanan air, supaya melawan tekanan dari air tanah gitu ya, metode compress air. Tapi ini jarang sekali digunakan karena kita harus tahu persis bagaimana stabilitas dari tanahnya ya. Di luar negeri dipakai gitu ya. Kemudian freeze thaw juga itu biasanya kita masukkan air kemudian kita bekukan, itu juga salah satu cara untuk membuat air tidak mengalir ke area kerja gitu ya. Biasanya di asing gitu ya, di negara asing yang ada musim salju ada bisa menggunakan alternatif itu. Baik, demikian materinya. Ada ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Saya rasa mungkin ini hal yang baru gitu ya. Belum ada di mata kuliah lain, tapi kita pakai ilmu dari mata kuliah lain, terutama dari mata kuliah metode dan hidrolika gitu ya. Sedikit juga tentang fondasi gitu ya, tanah gitu. Nanti yang bagian ini nanti saya posting ya di EduNext. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, betul. Dan saya agak kelewat di PowerPoint yang pertama, Bu, tentang sirkular air seperti itu. Di slide ke-11, Bu. Nih. Ya, Bu. Saya masih kurang paham apa yang dimaksud dengan depressed water area, Bu. Jadi original muka air tanah existing ini biasanya flat kan ya, datar. Nah, begitu kita masukkan pompa gitu ya. Nah, ini kemudian pompa kita nyalakan, air yang ada itu akan tersedot ke sini. Nah, begitu airnya tersedot, profil muka air tanahnya berubah gitu, jadi turun. Nah, secara imajiner gitu ya, gambar imajiner turunnya ini seperti ini gitu ya. Sisi sini masih tinggi, tapi gradually sampai ke titik ujung dari pompa selangnya ini dia akan rendah gitu. Begitu pula yang kiri kanannya. Ini kan potongan. Kalau lihat dari atas bentuknya seperti radius ini yang terkena dari bentasan pompa, nah air yang masuk itu bentuknya kayak kerucut gitu ya. Nah, itu kira-kira perkiraan profil muka air tanah gitu ya, akibat adanya pompa seperti itu caranya dulu. Itu aja gitu. Ya. Cukup ya. Bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Sama saya juga ada pertanyaan lagi, Bu, tentang sheet piles dan slurry walls. Ketika setelah pembangunan slurry walls ataupun... Boleh, bentar. Ada pesawat lewat. Oke, silakan. Setelah pembangunan sheet piles ataupun slurry walls, Bu, dan kemudian dilanjutkan dengan penggalian area di dalam sheet piles atau slurry walls tersebut, apakah dibutuhkan pompa lagi agar proses penggaliannya tidak menggali tanah basah, atau sebenarnya no problem, Bu, untuk menggali tanah basah setelah yang penting sudah dipasang sheet piles dan slurry walls? Biasanya butuh pompa lagi gitu ya. Jadi kombinasi dengan open pumping gitu ya. Open pumping method. Jadi kita buat selokan-selokan gitu ya untuk airnya mengalir ke daerah yang lebih rendah, lalu kita pompa keluar gitu ya. Nah, tapi dengan begitu kita kontraktor tidak dealing dengan debit air yang terlalu besar gitu ya. Beda halnya dengan pre-drainage, kita memindahkan air dengan debit yang lebih besar ya dibandingkan dengan open pumping kan gitu. Dengan kita potong sebenarnya
dari misalkan ini kan dari sini gitu ya, ini kan istilahnya semuanya airnya harus diturunin gitu ya. Nah yang dengan adanya dinding cut off, kita air yang dipindahkannya segini aja gitu. Lebih sedikit, jadi lebih ekonomis gitu. Nah itu hitung-hitungan dari desainer di wateringnya gitu ya, akan seperti apa, mana yang lebih ekonomis dengan kondisi situasi lokasi di lapangan. Biasanya gitu Putu. Bisa nih, ada yang berminat jadi ahli di watering? Dibutuhkan banyak kok. Ya, tinggal dipertajam ilmu hidrolikanya Mekfu ya, pipa gitu, head loss yang ilmu prinsip hidrolis gitu. Dan sekarang banyak juga gedung yang punya basement karena mereka nggak boleh bangun terlalu tinggi gitu ya, jadi bangunnya yang ke bawah sesuai dengan yang ketentuan gitu ya. Nah, tinggal ownernya mau bayar nggak gitu kan ya, karena memang cost-nya lebih besar, tapi kita tidak perlu lahan, owner tidak perlu beli lahan lagi yang lebih luas gitu, untuk ruang atau space kegiatannya. Jadi kalau kalian punya ilmu ini sebenarnya juga bisa jualan gitu ya, bisa jualan ilmu kalian kemudian berkembang jadi punya alatnya, terus jadi punya banyak cabang kontraktor gitu ya, bergabung lah beberapa orang jadi punya modal gitu sama saya, tapi ilmunya pegang dulu gitu ya, sehingga bisa ngasih arahan supervisi ke anak buah lah gitu ya. Nanti syukur bisa jadi perusahaan gede gitu ya, dan punya jadi spesialis untuk di watering. Nah, ini cukup sebenarnya santai ya, sesudah dikontrak kita tinggal mantau aja santai gitu. Turun nggak, airnya cukup stabil nggak, ada gangguan nggak gitu ya. Baru kalau ada masalah, kalau ada gempa gitu ya, nah itu perlu harus dicek tuh, harus ngecek ke lapangan dan kita perbaiki gitu. Tapi kalau nggak ada hal seperti itu, relatif aman ya. Oke. Ada lagi? Isi ujian? Enggak? Gue izin bertanya, Bu. Ya. Silakan. Kalau misalnya tadi kan sempat pakai sheet file ya, Bu. Kalau yang saya ingat kan biasa kayaknya itu juga dipakai untuk konstruksi jembatan lintas laut gitu, Bu. Kayak fondasi laut, fondasi di tengah laut gitu. Itu tuh biasanya pompa, ketika kita mau memompa air lautnya keluar tuh biasa pakai pompa yang jenis apa itu? Kalau open submersible biasanya yang dipakai, dan kapasitasnya besar. Jadi kalau mungkin kalian misalkan kerja di anak sipil juga bisa kerja di lepas pantai ya. Angkatan saya banyak tuh yang oil and gas gitu ya. Kerjanya di perusahaan, waktu itu memang zamannya oil and gas gitu ya, yang lagi booming. Konstruksinya nggak booming, jadinya larinya ke sana. Kalau saya larinya ke kampus. Nah, di sana mereka ilmunya ya ilmu untuk konstruksi pondasi, perbaikan pondasi gitu ya, sipilnya di sana gitu ya. Dan mereka sering sekali harus memproteksi area kerja gitu ya, supaya bisa dengan aman gitu ya melakukan perbaikan ataupun konstruk gitu ya. Nah, sheet pile-nya sendiri memang dikonstruk untuk menahan, memotong aliran muka air gitu ya, bukan air tanah lagi gitu, laut gitu ya. Terus nanti pasti ada strating di sana, biasanya dipakai kalau area yang cukup besar dan tekanan air, dan pastinya tekanan air lautnya kan gelombang dan sebagainya itu perlu diperhitungkan gitu ya. Dan mereka itu bekerjanya juga di sebenarnya kalau memang ada dinding cut off seperti ini, kerjanya di itu lebih daerah yang tidak terlalu dalam sebenarnya gitu ya. Kan nggak mungkin juga bangunan lepas pantainya terlalu dalam gitu ya. Kita nggak ngangkurnya kayak gitu ya, gelombangnya, jadi masih bisa dibangun sebenarnya di sana gitu ya. Nah,
uh, seat pile bisa juga dimanfaatkan mereka gitu ya, juga untuk selain itu mereka bisa dimanfaatkan memproteksi gitu ya, memproteksi alat-alat mereka supaya mengurangi gelombang gitu ya, tekanan dari gelombang air gitu. Nah jadi karena tekanannya cukup besar ya pakainya seat pile mumpuni gitu ya. Itu sih yang mungkin saya bisa cerita sedikit gitu ya. Nicholas? Bu, tiba-tiba kepikiran lagi dari penjelasan Bu. Kalau misalnya sheet piles itu emang kita tanam sampai dasar laut banget itu apa gimana? Kan mungkin biasa laut dangkal ya. Apakah ditanam sampai dasar laut atau biasa permukaan dasarnya itu apa gitu? Bentar ya. Ada kereta. Ya, udah lewat. Gimana? Maaf. Untuk pemasangan sheet piles itu ditanam hingga dasar lautnya atau gimana ya? Kayak mungkin harus ditanam ya supaya bisa berdiri gitu. Harus dipancang, cuma tidak terlalu dalam ya, sampai dia bisa berdiri tegak dan cukup stabil aja gitu. Nah itu ada hitungannya sendiri. Ada penyelidikan tanahnya untuk melihat parameter-parameter tanah ya, stratifikasi tanahnya. Jadi kalian biasanya tahu revetment kan ya? Nah di revetment itu bawahnya supaya juga data dan tidak tergerus pakai seat pile. Atasnya nanti ada kombinasi gitu, ada desain yang kombinasi desain revetment yang kombinasi gitu. Terus atau ada juga yang penting itu seperti seat pile itu seperti pagar lah ya, pagar atau tiang yang ditancap gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Ada juga yang dari beton ya, nggak harus dari baja gitu ya. Itu tapi memang semua ada kunciannya gitu ya, supaya ya air nggak ngerembes gitu ya di sana. Itu kerja dia juga lumayan, tapi melaut ya, misalkan berapa bulan sekali gitu pulang gitu ya. Tapi pulang bawa kalau lagi harga minyak tinggi, digajinya tinggi, biasanya begitu, tergantung harga minyak. Tapi nggak tahu nih kalau mau rasanya sih masih lama ya, unrenewable gitu ya, energi, minyak masih laku lah sekarang harga bensin naik kan ya, yang pakai kendaraan kayaknya untuk kerja jangka panjang masih oke lah. Kalau enggak ya sekedar untuk nabung dulu gitu ya, modal. Nanti sekarang udah ada investasi modal gede diinvestasikan, jadi kalian sudah mempersiapkan uang pensiun juga, uang untuk kerja gitu ya, untuk keluarga hidup, jadinya kerja tuh ya hari-hari, terus sisanya nanti bisa melipat gandakan gitu ya, udah punya modal yang bisa diperkirakan. Jadi udah punya modal lah ya, udah punya modal untuk bisa berkembang gitu ya, jangan dihabisin gitu ya, jangan konsumtif, tetap nabung. Ya kira-kira gitu. Nicholas. Bu, ada pertanyaan terakhir mungkin agak konyol tapi penasaran aja sih Bu. Kalau misalnya sheet piles untuk luasan yang cukup luas gitu di laut gitu, itu kan laut nggak mungkin bersih ya Bu, maksudnya pasti dalamnya ada ikan, rumput laut dan lain-lain. Saya rasa kalau langsung dipompa kan cukup bahaya terhadap submersible pumpnya sendiri. Itu tuh ada proses pembersihannya dulu nggak Bu? Biasanya dipasang filter. Sehingga iya, di inlet pompanya itu dipasang filter supaya bersih gitu ya, relatif bersih lah gitu, partikelnya nggak terlalu banyak gitu. Karena kalau partikelnya banyak itu berat kerjanya, dia ngedorong partikel padat kan ya, cepet hitting si pompa gitu.
dan air yang mancar keluar, air yang dipompa keluar juga sedikit jadinya gitu. Nah jadinya biasanya dipasang dulu filter seperti halnya di jet pump di rumah. Coba dilihat pakai jet pump nggak di rumah gitu ya. Nah itu ada filternya juga di ujung di bawah gitu ya. Kalau saya pakai gitu ya supaya air yang masuk nggak kotor gitu. Dari partikel-partikel ataupun dari lumut gitu nggak masuk gitu ya. Nanti tapi secara berkala nanti perlu dibersihkan pastinya sih gitu. Ada plankton nanti ketemu plankton. Oke. Ada lagi? Nah kalau nggak ada mungkin saya akan sampaikan gitu ya terkait dengan mekanisme UTS. Saya juga masih belajar nih, sekali lagi pengen yang timer susah banget gitu ya. Jadi ya seperti biasa, seperti di ujian MK ataupun ekonomi teknik, kita akan munculkan soal di EduNext, kemudian kerjakan masing-masing ya, tolong kerjakan masing-masing offline, lalu sebelum batas waktu pengumpulan kalian kumpulkan gitu ya, nanti akan panduan untuk UTS seperti biasa akan diposting juga di sebelum ujiannya atau di sharing ke salah satu rekan gitu ya. Saya biasanya lewat siapa yang kontak ya, Raka Halu, nanti saya share gitu ya. Soalnya materi sampai hari ini gitu ya, untuk hitungan pipa rasanya tidak akan masuk dulu untuk saat ini gitu ya. Jadi masih banyak hitungan yang lain yang bisa dimasukkan gitu ya, mulai dari rolling resistance, grade resistance, traction gitu ya, itu akan masuk. Kemudian tanah, kemudian juga produktivitas ya. Nah, 2 diantaranya rasanya akan ada gitu ya. Lalu ada analisis nanti sedikit ya, kemudian kalian simpulkan gitu ya, ambil keputusan apakah misalkan kalau tanah gitu ya, oh berarti di lokasi ini perlu mengambil tanah dari luar gitu ya, mendatangkan tanah dari luar sebesar sekian kubik gitu, atau tanahnya impas, cut and fill-nya impas gitu ya. Atau dengan alat misalkan dump truck ternyata masih bisa bergerak di rute yang akan dilalui gitu ya, dengan membawa beban tanah atau batuan sesuai dengan rencana gitu. Mobil atau dump truck masih bisa bergerak, tapi dibutuhkan sekian dump truck untuk bisa mengangkut volume tanah sekian kubik gitu ya. Nah, yang masalah terkait dengan produktivitas gitu ya. Nah, hal yang seperti itu akan kita exercise gitu ya, perhitungan produktivitas, kemudian traction gitu ya, dan tanah ya. Sisanya adalah pertanyaan definisi gitu ya. Kalian memahami sejauh apa gitu ya. Mungkin itu gitu ya, kira-kira isi-isinya pasti ada hitungan seperti biasa, kemudian juga ada teori gitu ya. Untuk menutup ada waktu sih sekitar 2 entah akan dimanfaatkan 3 jam gitu ya, ya tergantung soalnya nanti ya. Belum difinalkan nih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, terima kasih untuk atensinya. Stay safe, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting ya for all ya.
Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.